Selamat malam, Namo Buddhaya. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Ciak Leo boy. Ciak Leo. Ya. Anjua. Udah makin tenang atau makin ribut batinnya? Atau makin gak karu-karuan. Memang di dalam meditasi itu ada fase-fasenya. Jadi jangan kira orang bermeditasi itu gak bisa stres. Kecuali memang Anda sudah dapat menekan semuanya. Itu agak berbeda. Ditambah lagi kalau misalnya Anda sudah bisa menguranginya. Nah, ditambah lagi kalau misalnya Anda sudah menuntaskan semua, mencabut semuanya. Nah, lain cerita. Jadi orang bermeditasi itu juga ada kalanya bisa merasa kayak tegang, stres, kayak pikiran gak bisa tidur, ya. Terus kayak kita malah terlalu terpacu di dalam semangat itu, akhirnya apa? Terjebak di dalam wirya itu juga tidak baik. Terjebak di dalam sebuah semangat itu membuat batin kita semakin kacau. Ya. Maka perlu yang namanya UPK atau ketenangan. Nah, untuk menetralkan kekacauan itu apa? Perhatian. Perhatian yang bijaksana. Yoniso manasikara itu yang mampu menetralkan dari segala macam gangguan batin yang tidak kondusif, ya, seperti kayak stres tadi, selalu banyak berpikir, akhirnya gelisah. Ketika kita memasuki fase ketenangan dan di situ tidak ada semangat, Anda akan malas dan ngantuk. Maka jalan satu-satunya untuk menetralkan hal itu lagi, kita perlu yang namanya perhatian untuk mengembangkan semangat itu sendiri. Kalau beberapa minggu lalu, bulan lalu ya kalau nggak salah, kalau Anda yang ada join di grup member meditasi ITBC, nah itu saya ada membagikan tentang 7 kualitas batin ketika gelisah itu lagi menghampiri, ketika ngantuk malas itu lagi menghampiri, maka apa yang dikembangkan. Nah itu. Kalau bagi yang masih join di grup, nah, silakan dilihat lagi itu ada tuh. Dalam bentuk kayak semacam apa ya, bukan quote ya, tapi memang beberapa poin dari Sabta Pujangga atau 7 kesadaran. Sabta Pujangga apa ya? 7 kualitas yang baik. Kalau minggu lalu, bukan minggu ya, Selasa lalu saya menyampaikan yang berhubungan dengan pengembangan cinta kasih. Siapa yang datang Selasa lalu? Datang. Yang datang lebih banyak ya? Atau jangan-jangan nonton videonya masih ada tuh ya? Bisa diputar ulang. Ternyata masih banyak juga, termasuk masih banyak menimbulkan satu kebingungan juga. Ada juga yang bertanya begini, orangnya datang ya? Nggak ada ya kayaknya. Bante, saat kita merenungkan cinta kasih, berarti kita sudah tidak memakai nafas lagi ya? Memakai nafas nggak? Kalau nggak pakai nafas mati dong. Ya, dalam artian tetap kita masih bernafas, memakai nafas. Hanya perhatian kita sudah tidak di dalam memperhatikan keluar masuknya nafas. Karena objeknya sudah lain. Karena ada objek anapanasati, ada juga objek
meta bawana atau pengembangan daripada cinta kasih yang kalau kita jumlahkan menjadi 528. Dan beberapa kali saya berusaha untuk mencoba untuk mengecek kalau memang kita lancar dan tidak tersendat-sendat ya, itu tidak sampai setengah jam kita sudah bisa memancarkan 528 pengembangan cinta kasih. Tidak sampai setengah jam, 11 menit kalau itu memakai bahasa Palinya, dimulai dari Sabisata sampai ke Sape Winipatika, kemudian dilanjutkan pengembangan sesuai arah ya, dari mulai timur sampai ke atas dan bawah ya, ke sekeliling dan ke atas. Itu hanya memakai waktu 5 menit saja. Dan kalau misalnya itu dihitung dari mana Bante, kok bisa sampai 528 gitu ya. Kita mungkin pernah mendengar atau membaca di dalam Karania Metta Sutta di bait yang ke-8 kalau nggak salah ya. Metancak sabalokasming manasambawaye aparimanang udang adocak tiriancak asam padang awerang asam patang. Ya. Di situ dikatakan bahwa batin yang dipenuhi dengan cinta kasih ya, kemudian kita pancarkan kepada segenap alam, kepada seluruh alam, ke sekeliling, ke atas, ke bawah, tak terbatas dan terbebas dari segala macam permusuhan dan kebencian. Itu kalau simpelnya melalui Karania Metta Sutta. Tapi kalau sesuai dengan teknik yang ada di dalam Visuddhimagga, ini adalah buku karangan Bante Buddhaghosa. Bagi Anda para pemeditator, saya kira tidak asing lagi dengan istilah buku Visuddhimagga, yaitu buku yang mengajarkan tentang Visuddhi itu artinya pemurnian atau kesucian, sedangkan magga itu artinya jalan. Jadi dari dua suku kata itu bisa kita maknai sebagai jalan yang mengarahkan kita pada pemurnian batin atau kesucian batin, maka disebut sebagai Visuddhimagga. Nah, di situ Bante Buddhaghosa merincikan bagaimana kita mengembangkan cinta atau kasih sayang, tidak hanya sebatas sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Prakteknya bagaimana Bante? Apakah hanya ngasih makan kedua orang tua kita? Apakah hanya karena masih ngasih makan kepada para bhikkhu sangha? Lebih daripada itu ya. Jadi menurut informasi yang terdapat di dalam Visuddhimagga itu dikelompokkan. Yang pertama dikelompokkan menjadi 5, yang kedua dikelompokkan menjadi 7, dan yang terakhir dikelompokkan menjadi 10. Kalau sering kita jumpai di dalam Brahma Wihara Parana itu kan hanya sekedar ahang sukitohomi, nindukohomi, awirohomi, apayapajohomi, anikohomi, suki atanang pariharami, sabe sata, ya kan, terus dan lain sebagainya. Tapi di sana tidak menyebutkan sabe sata, sabe pana, sabe buta, sabe pugala, sabe atabawa pariyapana. Nah, itu masuk kelompok yang pertama tadi, 5. Ya. Sabe apa tadi? Sabe sata, sabe pana, sabe buta, sabe pugala, sabe atabawa parya pana. Perlu subtitlenya enggak? Lihat di sini ya, ada subtitlenya. Sabe sata, semua makhluk. Sabe pana, semua makhluk atau semua makhluk hidup atau yang memiliki kehidupan. Nanti dijelaskan ya, sampai bawah dijelaskan. Semua makhluk atau makhluk hidup atau makhluk yang memiliki kehidupan.
sapi sata. Sapi pana adalah semua makhluk yang memiliki nafas. Sapi buta adalah semua makhluk yang memiliki wujud nyata. Nah, nanti kalau istilahnya hantu itu kan biasanya terkesan apa? Bayangan kita adalah makhluk yang kasat mata atau tidak berwujud. Tapi kadang-kadang mereka bisa menimbulkan suara. Nah kalau kita ini kan jelas. Kalau yang ngomong di depan ini kan jelas ya. Karena belum jadi hantu. Jadi jelas ya, masih jelas ya. Atau belum jadi dewa, jadi masih jelas perawakannya. Terdengar suaranya, nampak fisiknya. Atau makhluk yang berwujud. Sabe pugala. Semua makhluk yang terdiri dari individu. Atau yang memiliki individu. Dan yang nomor 5 adalah sapi atabawa pariyapana. Makhluk yang memiliki kepribadian. Yang memiliki kepribadian. Dari kelima hal itu, setiap 1 sampai nomor 5-nya, ya, setiap satunya kita kalikan 4. Nanti ketemu angka 20. 4 itu apa saja? Bisa dibantu Bante? Contoh 1, sabe sata awera abaya paja anika suki atanang pari harantu. Awera abaya paja anika suki atanang pari harantu. Semoga terbebas dari permusuhan, terbebas dari penyakit, terbebas dari derita batin atau duka cita. Semoga dalam keadaan tentram dan bahagia. 4 dikalikan 5 tadi. Muncul berapa meta? Berapa? 20. Ya. Jadi kita memancarkan semoga semua makhluk bebas dari permusuhan, bebas dari penyakit, bebas dari duka cita atau derita batin. Semoga semua makhluk hidup tentram, bahagia. Kita terus urut ke bawah. Sapi pana, sapi sata, sapi pana, sapi buta, sapi pugala, sapi atabawa pariyapana. Nah, kelima hal itu disebut sebagai kelompok yang umum atau yang umum ya. Yang umum. Kemudian ada lagi. Yang kedua adalah kelompok secara khusus. Ada 7 macam. Ada 7 macam. Dari mulai Saba Itio, Sabe Purisa, Sabe Arya, Sabe Anaria, Sabe Dewa, Sabe Manusa, dan Sabe Wini Patika. Masih butuh subtitlenya? Semoga semua perempuan, semoga semua laki-laki, semua makhluk suci, semua makhluk yang belum suci, semua para dewa atau dewi ya, dewa, semua para dewa, semua manusia dan semua makhluk yang terlahir di alam rendah atau Wini Patika. Ini mengacu pada makhluk yang terlahir di 4 alam rendah. Alam neraka, alam asura, alam peta, alam binatang. Nah itu dikalikan 4 juga. Apa tadi? Awera, Abaya Paja, Anika, Suki Atanang Pari Harantu. Semoga mereka terbebas dari permusuhan, bebas dari penyakit, bebas dari derita batin. Semoga mereka dalam keadaan tentram dan bahagia. 7 kali 4 berapa? Berapa? Berarti belum ngantuk ya. 28. 28 ditambah kelompok 5 tadi berapa?
48. Jadi dari mulai kelompok 5 sampai yang kelompok 7 atau kelompok yang pertama dan yang kedua ini kalau dijumlahkan itu membentuk 12 jenis makhluk. Ya, 12 jenis makhluk dari mulai manusia, yang bukan manusia, dari mulai dewa sampai yang ke Winipatika atau makhluk-makhluk yang terlahir di alam sengsara. Itu semuanya berjumlah 12. Nah, dari 12 itu kalau dikalikan 4 totalnya berapa tadi? 48. 48 dikalikan 10 arah. 10 penjuru mata angin. Arah timur. Semoga semua makhluk yang ada di arah timur terbebas dari permusuhan, bebas dari penyakit, bebas dari apa? Bebas dari derita batin. Semoga mereka tentram bahagia. Semua makhluk yang ada di arah barat bisa bantu Bante? Semoga terbebas permusuhan, bebas dari penyakit, bebas dari derita batin. Semoga mereka tentram bahagia. Semoga semua makhluk yang ada di arah utara sama seperti itu. Kemudian ke arah selatan. Habis itu baru ke tenggara, barat daya, barat laut, dan timur laut. Atas, bawah. Semua itu 48 tadi kalau dikalikan 10 menjadi berapa Ibu Bapak? 480. 480 plus 48 berapa? 528. Dalam waktu kurang lebih dari 15 menit Anda sudah mengembangkan cinta kasih berjumlah 528. Luar biasa nggak Ibu Bapak? Kalau memang Ibu Bapak apal dalam bahasa Palinya, awali dari bahasa Palinya dulu, kemudian artikan dalam bahasa Indonesia. Kalau mungkin terlalu susah, ya dihafal, tapi dengan bahasa yang seperti apa yang saya terangkan tadi, tanpa mengurangi inti. Karena terjemahannya banyak sekali, berbanyak yang berhubungan dengan Suki Atanang Pariharantu. Itu ada yang mengartikan atau menerjemahkan semoga baik-baik saja dan berbahagia. Kalau di dalam buku ini yang biru itu artinya semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Ya. Ada juga yang merartikan seperti simple apa yang saya sampaikan tadi. Semoga tentram bahagia. Walaupun berbeda-beda intinya sama enggak? Kalau menurut orang-orang yang ahli terapi itu yang bisa menghipnotis seseorang itu, mereka menyarankan untuk menggunakan kata simple tapi mengena, mudah diingat. Nah, yang terpenting ada paham artinya tuh. Kemudian Anda hafalkan, kemudian pahami dengan pemahaman Anda sendiri, kemudian aplikasikan meta itu. Secara psikologis Ibu Bapak, kalau kita bisa memancarkan meta seperti itu, tapi dengan catatan, sebelum kita memancarkan keluar, kita harus bisa mengaplikasikan ke dalam diri kita sendiri. Gini ya, Anda pernah mendengar Dhammapada yang artinya ia mengalahkanku, ia merampas milikku, apa ya, terus artinya apa saya lupa ya. Dan itulah pokoknya ya. Pokoknya ia mengalahkan aku, ia merampas milikku gitu ya. Dan lain sebagainya.
Itu adalah kata-kata negatif. Dan orang-orang seperti itu susah untuk move on. Berbeda dengan semoga aku berbahagia. Semoga aku terbebas dari permusuhan. Semoga aku terbebas dari penyakit. Semoga aku terbebas dari derita batin. Semoga hidupku berbahagia. Secara psikologis lebih bagusan mana Ibu Bapak? Lebih bagus ini. Ketimbang kita hanya dia mengalahkan aku loh. Dia merampas milikku. Dia menginjak-injak harga diriku. Anda bekerja sama atau sedang dikuasai oleh faktor-faktor mental yang buruk. Membuat Anda semakin down. Jadi sambil membayangkan itu tadi. Semoga aku berbahagia, bebas dari penyakit, bebas dari permusuhan, bebas dari duka cita. Semoga aku selalu dalam hidup bahagia. Ambil muka senyum. Ambil citranya, bawa ke dalam batin Anda. Batin yang dipenuhi dengan kasih sayang, ketenangan, kebahagiaan, baru pancarkan keluar. Kalau Anda merasa nyaman, Anda merasa damai, bahagia, alarm 1 jam itu seujung kuku aja itu. Alarm 1 jam itu rasanya kayak 5 menit. Tapi dalam keadaan batin yang kurang kondusif, penuh dengan perang batin, ya, dia mengalahkan aku, merampas milikku, menginjak-injak harga diriku. 5 menit kayak 5 jam. Ya, jadi bisa dipahami ya, Ibu Bapak ya. Jadi tidak bingung ya, bagaimana mengembangkan meta menjadi 528. Enggak sampai 15 menit kok. Coba Anda praktekkan hal ini pagi sebelum berangkat kerja, ya, malam sebelum tidur. Anda tidur pun jadi nyaman, jadi nyenyak. Anda bangun tidur pun dengan muka yang happy, ya, raut wajah yang tenang, batin pun damai. Itu. Belum sudah mikir musuhnya, nanti bagaimana kalau ketemu musuh saya ya. Nanti bagaimana kalau ketemu orang yang kemarin membuli saya ya. Dan negatif thinking duluan. Jadi secara psikologis Anda sudah kalah duluan. Ya. Ada pertanyaan? Saat dalam kondisi meditasi, ya, berhubungan dengan anggota tubuh yang kadang bisa kebas, bisa kayak di pinggang terasa panas, pegel, capek, dan lain sebagainya. Kalau memang masih mampu ditahan, ditahan. Tapi yang namanya kebas, semakin Anda tergerak sedikit biasanya kayak gitu ya, kayak kesetrum gitu ya. Ya, karena Anda semakin gerak semakin. Dan kalau memang tidak kuat, ya dilepas saja, ngapain? Dilepas justru tidak membuat beban. Kadang kalau dipertahankan, aduh, ini alarmnya masih kapan ya alarmnya bunyinya ini kok masih lama ya gitu. Jadi Anda malah perang batin, ketimbang menyalahkan alarm yang nggak bunyi-bunyi, mendingan dilepas dengan penuh kesadaran. Ya, saya melepas keadaan kaki yang tadinya bersila, kemudian menjadi separuh sila atau bersimpuh, itu penuh dengan kesadaran. Dan makanya di awal tadi kan saya bilang, kalau bisa kita menggeser kaki pun jangan diperdengarkan orang yang ada di samping kita. Intinya apa? Kita menjaga kesadaran kita. Itu juga konsentrasi. Ya Bu ya. Nah, lanjut sesuai dengan objek yang dipilih sedari awal. Kalau memang dari awal objeknya adalah pengembangan meta seperti tadi, ya lanjutkan. Kalau dari misalnya, oh tadi pas waktu sampai di arah timur, ya
biasanya berlawanan arah ya. Kalau sampai tadi di arah timur ya, oh kemudian kebas, ya ada geser aja. Oh tadi kan arah timur, lanjut ke arah barat. Itu. Kalau memang terbiasa memakai nafas, ya kembali ke nafas. Kembali ke nafas. Jangan dipaksakan ya. Bisa kita lihat gimana dengan seseorang meditasi berjalan. Meditasi jalan itu kan aktif. Justru membuka semua indera itu. Mendengar apa, melihat apa. Kan nggak mungkin meditasi jalan kita pejam mata. Ya nabrak-nabrak. Bisa nabrak tiang di depan kita. Ya kan? Aktif semua justru orang meditasi jalan itu. Cuman penuh dengan kesadaran. Semua fenomena yang diterima melalui pintu panca indera, kemudian terkonfirmasi oleh kesan-kesan batin. Nah, di situ berusaha untuk selalu berperhatian benar, berperhatian yang bijaksana. Bukan malah terseret. Udah meditasi jalan, tap santai. Ada yang buka pintu, ceteh. Nah, siapa nih yang bukan pintu? Kurang asem. Berarti perhatian yang kurang bijaksana. Udah nyaman, tenang, meditasi budu gitu kan. Di jalan tol ada yang bunyiin klakson. Pamap. Nah, kurang asem ini. Mereknya apa nih? Toyota atau Honda nih? Berarti perhatian yang kurang bijaksana. Kembalikan lagi. Saya adalah meditasi. Dan oh ya, tadi nyambung lagi. Udah bisa diterima Bu ya? Nah, nggak apa-apa, begitu aja. Langsung lanjut. Nah, sadu. Kemudian kalau misalnya ada yang tanya, Bante, saat kita mengembangkan cinta kasih, kita kan selalu pikiran kita kan aktif ya. Misalnya katakanlah seperti kayak dari Sabisata ke Sabewinipatika, dari arah bahasa Palinya apa? Aku belum hafal ya, lupa ya. Bahasa Indonesia aja lah ya. Dari arah timur sampai ke arah bawah misalnya. Apakah kita bisa berkonsentrasi, Bante? Dengan satu catatan. Kalau dari Sabisata ke Sabewinipatika, Anda tidak ada yang loncat sama sekali. Sabesata, Sabepana, Sabebuta, Sabepugala, Sabeatabawa Pariyapana, Sabaitiu, Sabepurisa, Sabe Arya, Sabe Anarya, Sabe Dewa, Sabe Manusa, Sabe Winipatika, itu nggak ada yang dilompat-lompat. Berarti konsentrasi Anda bekerja dengan baik. Bukan berarti konsentrasi itu duduk diam meditasi keluar, enggak, ya itu juga bagiannya. Ya, tapi ketika konteksnya adalah pengembangan cinta kasih, selagi di situ tidak ada loncatan, misalnya Sabe Pana, kemudian tiba-tiba langsung Sabe Winipatika, loh, ya sudah loncat jauh. Ya, 11 sudah Anda loncati itu ya. 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 Oh ya, silahkan. Oke. Iya. Paling tidak dengan pengembangan cinta kasih, kalau memang sudah terasah dengan baik, ya kita bisa mencapai kesucian tadi yang ditanya ya. Kesucian yang ditanya. Memang di dalam Wisuddhimagga itu diterangkan kalau kita mengembangkan cinta kasih itu paling enggak kita bisa mencapai konsentrasi pada level-level tertentu atau level tinggi yang biasa kita sebut dengan pencerapan kuat atau jana. Ya, pencerapan kuat atau jana. Tentu kalau kita mau pengembangan meta, itu tujuannya adalah untuk melunakkan batin kita. Supaya batin kita tidak kaku. Kalau batin kita itu biasanya itu sudah lunak, tidak kaku, seseorang akan mudah menerima segala sesuatu sebagaimana apa adanya, bukan ada apanya. Nah, ketika sudah sampai di level itu, maka perlu yang namanya vipassana. Maka disebut meta itu masuk dalam kategori objek samatha bhawana, bukan objek vipassana.
sana. Ya, jadi kalau batin kita sudah lentur, sudah damai, sudah bahagia, Anda boleh memakai objek wipasana. Objek wipasana itu kan ada 4 ya. Kaya nupasana, wedana nupasana, cita nupasana, dan dhamma nupasana. Nah, kapan-kapan mungkin bisa digali lebih jauh ya. Intinya bisa pada sampai level jana tertentu ya, tapi kalau kita mau memang tujuannya ke arah kesucian, ya hal itu bisa menjadi landasan untuk berwipasana. Ya, bisa diterima ya, Ko ya. Nanti boleh download, pasti punya laptop lah ya di rumah, boleh download buku Wisudimagga, itu nanti bisa dibaca-baca. Memang kadang kalau membaca kitab suci itu pertama rasanya memang kayak susah, makanya harus berkali-kali. Percaya atau enggak, ini bagi saya pribadi ini buku yang seperti ini itu sudah saya buka berkali-kali. Kadang lupa apa, ngapal apa misalnya lupa buka lagi. Baca apa kok kurang begitu paham ya. Nanti satu momen lagi ada, oh di buku ini ada tulisan begini ya, buka lagi keterangannya. Oh iya ya. Jadi buka kitab suci itu tidak hanya sekali langsung celing tercerahkan. Nah, kalau bisa seperti itu berarti luar biasa dong. Tapi orang yang memiliki kecerdasan seperti itu di masa sekarang stoknya sudah habis. Stoknya sudah habis. Ya, orang yang membaca sekali atau mendengarkan ceramah dhamma zaman Sang Buddha kan seperti itu ya. Sekali diterangkan Sang Buddha langsung celing. Zaman sekarang stok-stok yang seperti itu sudah nggak ada lagi. Sekarang stoknya tinggal orang yang bisa dicerahkan dengan cara diterangkan. Nah, diterangkan itu pun ya kayak gini, ini kan dalam rangka penerangan ya. Tapi kan susah untuk menangkapnya, itu kadang kita harus apa sih yang dimaksud Bante ini misalnya kayak gitu. Kita butuh ekstra keras untuk memahami hal itu. Dan jenis yang kedua, yang stok yang masih ada selain tadi adalah jenis yang memang benar-benar bodoh. Diterangkan pun dia tidak paham. Mending kalau diterangkan masih nyantol satu-satu, masih mending. Ini diterangkan pun otaknya pokoknya sudah bebal, nggak bisa masuk. Ya, di dunia ini sekarang hanya tinggal 2 tipe itu aja. Ya. Tipe cerdas dan intelek secara spiritual udah nggak ada, itu sudah habis di zaman Buddha itu. Ya, bisa download buku Wisudimagga. Ya. Lanjut mengenai ke konsentrasi tadi, kalau tadi kan dari sapi sata, sapi sapepana. Dari mulai arah juga demikian. Arah boleh ambil sesuai dengan berlawanan juga bisa ya, supaya Anda nggak lupa. Kalau tadi arah timur langsung ke arah sebaliknya yaitu arah barat. Habis arah barat boleh kita muternya ke kanan juga boleh. Kemudian arah selatan, kalau habis dari arah selatan arah utara. Nah, kemudian ke tenggara. Lawan arah tenggara apa? Barat laut. Nah, barat laut baru ke timur laut. Setelah timur laut baru ke barat daya. Nah, selagi hal itu tidak loncat-loncat, berarti konsentrasi ibu bapak luar biasa. Sama kan kayak meditasi yang Mente Tana jelaskan. Saya juga pernah menjelaskan tentang mengenai berhitung 1 sampai 9. Selagi di situ tidak ada loncatan, misalnya baru 1 kemudian tiba-tiba loncat ke 5 atau loncat ke 7, jelas Anda sudah tidak konsentrasi. Tapi selagi 5 sampai ke 9 itu runut dengan bagus, kemudian dihitung balik ya, sungsang dari 9 ke 1 tanpa loncat. Nah, ini kadang orang berhitung pun susah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau nggak terbiasa, nggak bisa, saya jamin. Atau lebih susah memakai, yang pernah saya sarankan, memakai kata depan Buddha Nusati, nah itu lebih ribet lagi itu. Hanya orang-orang tertentu dan memang orang yang melatihnya yang bisa. A sampi su lo an sat bu ba. Terus dihitung balik. Itu dasarnya adalah Buddha Nusati. Intinya
Bagaimana kita bisa mendeteksi konsentrasi kita maju atau tidak? Intinya semuanya menjadi runut dan tidak loncat-loncat. Itu ya. Jadi 12 jenis makhluk perlu Anda hafalkan, kemudian sesuai arah perlu Anda hafalkan, kemudian 4 rumusnya tadi jangan lupa. Ya. Sabi, Sata, Awera, Abaya, Paja, Aniga, Suki, Atanang, Pari, Harantu itu juga harus dihafal mati. Semoga semua makhluk apa tadi? Bebas dari terus dalam keadaan tentram, bahagia. Itu terus itu harus dihafal mati ya. Saya kira cukup jelas apa yang saya sampaikan. Ya, cukup jelas ya. Masih ada waktu 12 menit. Boleh digunakan untuk bertanya kalau masih bisa bertanya. Oh ya, silakan. Baik, toksik ya. Kalau memungkinkan untuk dijauhi, jauhi saja. Kalau tidak memungkinkan untuk dijauhi, maka ketika seseorang tidak mampu merubah keadaan yang ada di luar dirinya, jalan satu-satunya yang harus kita rubah adalah pola pandang kita, pola pikir kita terhadap seseorang tersebut. Kalau memang kita rasa kita adalah orang yang mampu untuk merubah dia, ya kasih sedikit pencerahan. Ya, kalau memang sudah mampu, tapi ingat orang memberikan pencerahan itu juga tidak gampang. Kita harus tahu situasi dan kondisi, waktunya tepat, ya dalam keadaan yang memang baik-baik saja. Disampaikan dengan cara yang halus, ya, itu bisa akan merubah hal demikian. Dikasih tahu ya, dikasih tahu. Ya kita hanya bisa merubah pola pandang kita sendiri. Memang itu adalah jebakan ya, itu sebenarnya jebakan. Kita sudah terjebak di dalam paradigma bahwa orang ini adalah begini gitu ya. Itu adalah jebakan pola pandang kita. Padahal hidup itu kan tidak ada yang terus kekal. Mungkin kejadian itu beberapa tahun lalu, tapi kita terus membawa sampai sekarang. Karena kita tidak memahami akan sebuah perubahan yang nyata di depan kita. Semua berubah kok. Setiap detik, setiap saat, setiap waktu, apalagi manusia. Ya, batu yang terus-menerus ketetesan air yang begitu lembut, itu pun bisa cekung dan tembus. Ya, cekung dan tembus, akhirnya bolong. Apalagi manusia. Nah, kalau sudah pernah ada upaya untuk menasehati dan kemudian dia tidak bisa berubah, ya apa boleh buat, apa yang bisa kita lakukan selain kita mengubah pola pandang kita sendiri? Tidak ada. Ya salah satunya dengan mantra-mantra yang dari 12 kali 4 ya, kemudian dikalikan 10 arah tadi, itu adalah arahnya ke sana. Ya cukup. Nah, semoga dia, itu termasuk orang yang tidak kita sukai ya. Levelnya adalah orang yang tidak kita sukai. Sebelum kita mengembangkan cinta kasih ke arah sana, kita harus mahir ke dalam diri kita. Agar apa? Tidak timbul kebencian kepada dia semakin bertingkat. Kebenciannya semakin nambah. Ya. Jadi harus mahir dulu ke dalam diri. Jadi kita benar-benar bisa kokoh di dalam meta itu sendiri. Nah baru kita pancarkan kepada orang yang kita anggap sebagai toksik atau orang yang tidak kita sukai. Bahkan sekalipun itu pun musuh kita.
Ya, semoga dia berbahagia. Terus terang aja, daripada kita mengingat keluhannya dibanding dengan semoga dia bahagia. Secara psikologis untuk Anda semakin tenang nggak? Tenang kan? Ketimbang kita mengingat kata-kata dia yang suka mengeluh, ya udah ingat sebentar, kemudian ganti dengan semoga dia berbahagia, bebas dari permusuhan, bebas dari penyakit, bebas dari derita batin, semoga dalam keadaan tentram, bahagia. Secara psikologis untuk diri Anda sendiri itu makin tenang. Ya, kalau belum tenang ini PR ini dibawa ke rumah, tapi diaplikasikan ke dalam dirinya sendiri. Ya, bahasa Indonesianya aja nggak apa-apa. Sebelum tidur mungkin bisa diulangi 3 kali, 5 kali, sampai ke 7 kali. Tapi untuk ke diri sendiri dulu ya. Ingat ya mantranya ya. Kalau di dalam diri berarti semoga aku berbahagia, bebas dari penderitaan, gitu ya. Kemudian bebas dari permusuhan, bebas dari penyakit, bebas dari derita batin. Semoga hidupku tentram, bahagia. Nah, ulangi sampai 3 kali, atau 7 kali, atau 5 kali. Boleh. Kalau masih belum puas ya sampai 9 kali nggak masalah. Kalau masih bisa lanjut lagi, setelah dikira masih belum bisa tenang, ya lanjutkan lagi aja. Ya, itu membuat Anda tenang. Ketimbang Anda hanya mengingat kata-kata atau curhatan dia yang membuat kita juga mungkin ikut-ikutan down nanti lama-lama. Ikut misalnya ada seorang pacar yang curhat sama kita tentang keburukan pacarnya. Secara sadar, diakui atau tidak, Anda nanti terperangkap benci juga di situ. Oh, dasar semua laki-laki sama saja, ya kan? Apalagi memang dasarnya sudah pernah patah hati. Kita semakin terjebak benci. Oh iya Ci, betul. Cowok di mana-mana sama saja, durjano semua. Kacau nanti. Ya. Cowok di mana semua sama saja. Dia nggak lihat cowok yang di depan sini. Just kidding ya, jangan dibawa pulang. Yang ini jangan dibawa pulang ya, yang itu saja. Nah, mantranya itu saja dibawa pulang ya. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke. Ada lagi? Silakan. Itu ibu mengambil objek apa? Kalau nafas boleh. Atau mungkin kalau memang sudah mahir, mantra-mantra seperti itu nggak perlu. Sebenarnya mantra-mantra itu tujuannya adalah untuk mengikat perhatian kita. Kita seakan-akan diingatkan kepada Buddha atau arahang-arahang. Artinya apa sih Buddha arahang itu? Buddha adalah ya orang yang sadar itu sendiri. Ya, sadar saya sedang bernapas keluar masuk. Arahang adalah bersih, suci, sempurna ya. Semoga dengan keluar masuknya nafas ini selalu bersih, suci, sempurna tanpa dibarengi dengan mental-mental yang buruk tadi. Ketika dengar klakson, dengar orang buka pintu, kemudian kita dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Ya, fungsinya untuk mengikat. Kalau memang Anda sudah mahir dengan tanpa menggunakan mantra-mantra seperti itu, ya hanya keluar masuk. Mengenai nanti ada fenomena apa di kedalaman meditasi Anda, itu urusan nanti. Anda bisa atasi sendiri dengan meditasi Anda. Apa sih ini kok kayaknya sinar misalnya kayak gitu. Oh, kayaknya sinar ini nggak berguna deh. Pergi sana, aku cuma butuh budu. Misalnya. Budu lagi kembali ke budu. Ya, napas keluar masuk. Tapi saat Anda mengembangkan cinta kasih, Anda jangan memperhatikan nafas. Jangan takut, Anda tetap bernafas kok ya. Saat mengembangkan cinta kasih, berarti yang Anda perhatikan adalah semoga makhluk yang bernafas, semoga makhluk yang memiliki kepribadian tadi, semoga semua pria tadi, ya kan, terbebas dari permusuhan, penyakit, duka cita, dan semoga dalam keadaan tentram bahagia. Itu terus yang Anda ingat.
Jangan nafas yang kita ambil. Kalau saat kita sedang mengembangkan cinta kasih. Kalau saat mengembangkan nafas, ya nafas yang diperhatikan. Ya, bisa dipahami ya. Ada lagi? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nggak ada tadi. Kalau nggak ada, ke depan mohon kerjasamanya yang memang sering datang ke sini. Kalau pas lagi keluar masuk pintu, kenapa itu harus diganjel seperti itu? Biasanya kadang orang tidak sadar ya, nutup itu ceklek, kayak gitu kan. Nah, itu juga kasihan yang lain. Makanya harus diganjel matras. Dan juga kalau alangkah baiknya malah nggak ditutup ya, yang pintu yang kayu ya, karena suaranya di situ juga. Nah, dibuka gitu nggak apa-apa. Kalau mau nutup pintu yang besi juga harus pelan-pelan. Fungsinya untuk apa? Supaya nggak ada nyamuk masuk. Nah, itu fungsinya kalau kita meditasi nyaman kan enak, kalau nggak ada nyamuk kan enak ya. Jadi pintunya nggak apa-apa terbuka, tapi diganjel matras gitu aja. Dan kalau misalnya Anda keluar lagi mau ke toilet dan lain sebagainya pun juga seperti tadi kayak geser kaki, harus pelan-pelan juga. Perhatikan yang lain. Ya, kasihan lagi meditasi. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Namo Buddhaya.